Shalom semuanya. Kaum pria yang dikasih Tuhan, kita percaya adalah kaum pria di akhir zaman yang luar biasa di gereja Elpis ini. Kita akan sama-sama mulai pada saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Bapa, buat rawatan-Mu dalam seminggu ini, buat setiap kaum pria yang hadir pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau penghibur kami. Kami siap menyembah-Mu Bapa. Layakan kami, kuduskan kami Bapa. Urapi setiap kami yang datang pada saat ini, juga urapi setiap kami yang berbangun saat ini. Kami tetap bersatu hati, menolak kalau ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah kaum pria pada saat ini. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kaum pria yang siap puji Tuhan semuanya katakan amin. Mari siapkan hatimu. Haleluya. Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan-Mu ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, katakan ku nyanyi, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib.
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lebih lagi, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Hey, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Oh, mari sembah Dia, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Sembah Dia, sembah Dia. Dia yang layak, Dia yang hebat, Dia yang layak engkau sembah. Puji Dia dengan setiap hatimu, setiap tahun Dia yang ada pada saat ini. Muliakan Dia dengan pujian. Oh, glory bagimu Tuhan, kami hanya tinggikan nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau mulia. Tiada yang lain seperti Engkau yang layak kami tinggikan untuk selama-lamanya Bapa. Kalau kami bisa ada saat ini, setiap kaum pria di tempat ini, di kampus ini, itu semua karena anugerah yang terlalu baik buat kami. Maka saat ini kami hanya bisa meninggikan dan mengucap syukur atas kehadiran Bapa. Segala perkara kami bisa tanggung di dalam Engkau Yesus yang selalu memelihara kehidupan kami. Segala para Bapa kasih, Engkau penolong kami yang setia. Siapa Bapa kasih, siapa kasih, perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku ganggu, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jangan mengecewakan, Yesus ku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara, kami semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau yang selalu memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Inilah pujian kami setiap kaum pujian. Segala perkara kami bisa tanggung di dalam Engkau yang selalu memberi kuat kepada kami. Kami siap bersuka cita Bapa di dalam nama. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Ayo coba ya mana suka-suka, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku bukan
Semangat Terus semangat, terus semangat. Oke. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan dengan sukacita, ada berkat Tuhan yang sudah sediakan bagi kita. Amin. Oke, saya beri kesempatan yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, monggo. Seberapa banyak ya, tapi Tuhan lihat hati kita. Amin. Kita ini orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Spesial karena apa? Tuhan sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Saya selalu berdoa begini, saudara. Tuhan tahu dalam hidup saya dan bagi saudara-saudara saya sekalian, dan untuk umat Tuhan juga. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena umur itu umur manusia itu tidak memandang mau tua, mau muda, mau bayi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, habis. Dan waktu itu saya kesaksian juga di BG Johnson, dan juga hamba Tuhan kemarin Ibu Riris bilang, jangan main-main dengan dosa. Itu yang saya pegang, saudara. Saya nggak mau sedikit pun bermain-main dengan dosa karena Tuhan nggak suka. Ibaratnya begini dalam hidup kita ya. Kalau tempat tidur kita atau lingkungan kita kotor, kita suka nggak? Atau baju kita aja loh kotor, kita nggak suka kan? Demikian aja Tuhan, kayak gitu. Saya menyaksikan bagaimana perjalanan hidup saya. Saya dulu hidupnya sudah dari lahir, saya sudah sudah di dalam Tuhan. Papa mama orang Kristen, tapi saya Kristen ya. Natal. Kalau Natalan aja ke gereja. Benar saudara, saya akui. Saya bertobat ya baru-baru ini aja lah. Saya menemukan passion saya di Harvest. Saya banyak di gereja besar-besar, tapi saya tidak menemukan passion saya. Tuhan taruh di Harvest supaya saya dididik, saya didewasakan, saya ditempa oleh teman-teman sekerja, teman-teman sepelayanan, orang-orang yang seiman, yang sepaham dengan kita, yaitu meninggikan nama Tuhan. Saya ditempa. Saya bilang sama istri saya, "Ma, kalau kita kilas balik berapa tahun yang lalu, kita nggak akan seperti kayak gini." Saya dulu hidupnya ya biasa-biasa aja sudah. Saya merantau ke sana kemari, tapi nggak ada hasil. Kerja ikut orang nggak ada hasil. Kerja jadi, maaf Andre, saya 2 tahun lebih 3 tahun jadi driver ojol. Pergi pagi pulang malam. Nggak ada hasilnya sudah. Nggak ada yang bisa dikumpulin. Cuman keluar masuk kita aja, lewat aja. Karena saya nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terus Tuhan kasih hikmah. Kok saya maunya di jalanan terus, sampai kapan? Saya nggak doa sama Tuhan, benar saya nggak doa, tapi Tuhan kasih hikmah. Tapi saya tiap mau berangkat kerja, saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong pimpin saya. Karena ojol itu nggak ada asuransinya. Kalau kita nggak ikut asuransi, tapi asuransi kita Tuhan Yesus, amin. Saya bilang gitu. Inspirasi Tuhan kasih. Sampai saat ini saya diberkati Tuhan, bukan mau lihat sombong dan pamer, saudara. Mungkin teman-teman Pak Benny, Pak Heber, Pak Henry udah pernah ke rumah, dan Pak Gembala juga pernah ke rumah. Bagaimana kondisi keluarga saya dan bagaimana kehidupan keluarga saya sehari-harinya, itu yang perlu, saudara. Saya terus terang, saya bilang sama beliau, Pak Gembala, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Karena saya bilang pertaruhannya itu
nama besarnya Tuhan Yesus. Kalau saya berbuat salah, kalau saya berbuat yang nggak benar, saya pernah ditegur sama istri saya. Loh Pak, katanya Papa sudah melayani di gereja Papa kok ngamuk? Adeng. Aku ngomong sama Pak Gembala. Lu, kok ngomong? Malu saya saudara. Ditegur sama istriku. Loh gak jadi berkat dong? Hidupku, keluarga aku. Kalau aku ngamuk pasti morak-marik. Aku kalau ngamuk meledak, lihat aja bisa ya. Tapi saya mau ditempa sama Tuhan, saya mau saya mau diproses sama Tuhan, nggak mudah. Benar, proses-proses itu nggak mudah. Waktu itu saudara, waktu baru-barunya saya ikut di Harvest waktu di BG Johnson, saya bergumul, Tuhan tolong saya kasih sabar, tambah ngamukan. Benar, tambah ngamukan. Nggak benar dikit ngamuk, tapi saya nggak pernah mukul. Terus terang saya nggak pernah mukul karena saya belajar dari papa saya, anaknya 12, saya anak terakhir. Nggak pernah tangannya nggak pernah nyentuh anaknya. Benar. 12 laki-laki 9, 3 perempuan. Nggak pernah mukul, saya belajar dari papa saya. Saya nggak mau menyakiti anak saya. Cukup. Saya mau bagi kesaksian kebesaran Tuhan. Kalau saya kerja ojol terus, kapan saya bisa maju? Kapan saya bisa jadi berkat? Akhirnya saya punya dikasih inspirasi sama Tuhan untuk jualan. Dulu saya pernah tahun 2008 tapi nggak melibatkan Tuhan, sudah habis motor satu, tabungan tinggal 200.000. Jualan bakso dari jam 2 siang sampai jam 1 malam. Lakunya berapa? 2 mangkok. Loh ya saudara, kalau nggak laku mulai jam 11 ya. Mulai nggak, anak sama istri itu langsung jaga aku tidur. Bener. Sampai aku bilang sama, engkau kayak ngono mana Pak saya? Wis kasih kepercayaan sama Papa sekali. Tolong kasih kepercayaan sama Papa. Loh ya saudara, nggak laku, tak tinggal anak istri itu langsung jaga aku tidur. Enak dong? Mereka nggak mau, tak satu. Dulu kan apa nggak bertobat, nggak sungguh-sungguh Tuhan di dalam Tuhan. Tapi sekarang aku sangat mengasihi keluarga. Sampai saat ini aku diberkati sama Tuhan dan aku mau tunduk. Aku bilang gini, Tuhan aku mau mengasihi Engkau, aku mau cinta Engkau dalam kondisi seperti apapun. Laku nggak laku jualanku, rame nggak rame, aku mau tetap menyembah Engkau. Dan seperti lagu pujian tadi, aku tetap percaya Tuhan. Saya orang yang selalu peka apa yang Tuhan kasih. Saya pernah saudara bangun pagi saya nangis, lupa anak saya bangun, Papa nangis man. Tapi saya tidak ngomong kalau itu Tuhan. Nangis. Hasilnya itu penyembah. Nangis pagi-pagi. Terus saya peluk istri saya. Saya doa, Tuhan tolong jaga keluarga. Tahu sendiri saudara, kalau di kampung ada tetangganya enak dikit, sing panas dingin iki tonggoe. Loh iya, aku bilang sama Pak Gembala, aku ngomong, tapi saya memberkati saudara. Saya kesaksian, tetangga aku itu, rumahku sini, warungnya terlalu di pintu itu. Tapi kenapa? Saya saksikan, dia beli makanannya ke saya, beli es tehnya ke saya, satu keluarga. Dan saya sadar, Tuhan, kau ini bukan Tuhan yang bekerja, mustahil. Loh, dia warung kok 24 jam, 25 jam lah, lebaran loh, tak tutup. Utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, jadikan Tuhan yang spesial dalam hidup kita, karena kita spesial di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan berkati. Bahkan misalkan hambanya yang melayani, arahkan hati dan pikiranmu, matamu tertuju kepada Tuhan. Duduk, saudara. Puji nama Tuhan. Salam. Salam. Semangat. Semangat. Ya, kalau saya bilang apa kabar saudara, saudara bilang luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya.
Testing ya. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Yes. Ini namanya pria-pria tangguh ya. Amin. Tangguh di dalam pelayanan, tangguh dalam keluarga, tangguh dalam rumah tangga, tangguh di dalam ibadah ya. Tangguh. Yang belum tangguh jangan jauh-jauh ya. Yang khusus Pak Andri, Pak Heri, semua yang Pak Andri ini tangguh-tangguh tuh Pak Gali. Ya, puji nama Tuhan ya. Nah, kita percaya kita tiba di tempat ini kita mencari Tuhan. Amin. Karena kita percaya kita akan diberkati Tuhan melalui ibadah kaum pria hari ini ya. Puji nama Tuhan. Langsung dalam pemberitaan firman Tuhan kita buka kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, kita ambil satu ayat saja. Kita ulas bersama-sama, kita uraikan bersama-sama ya. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Banyak keluarkan dan berkata hatimu dengan sungguh-sungguh, pertimbanglah hati yang terima dengan seluruh hukum yang telah diberitakan oleh Allah. Jangan meninggalkan atau kiri, supaya Allah menguatkan mata-mata engkau. Saya baca sekali lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Puji nama Tuhan. Topik yang saya bahas malam hari ini ya, tema kita keberuntungan di dalam Tuhan. Amin. Keberuntungan di dalam Tuhan ya. Banyak sekali kita telah mendengar ya kitab Yosua 1 ini ayat yang ke-6, 7, 8 sampai yang ke-9 ya. Tapi saya percaya ya firman Tuhan, siapapun itu orangnya yang menyampaikan firman Tuhan itu tidak kembali sia-sia firman-Nya itu. Karena firman itu datangnya tiba-tiba. Amin. Ya, kita mau sama-sama belajar, kita akan merenungi firman Tuhan, menghayati firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan itu memperbaiki, ya, merubah kelakuan kita, ya. Amin. Ya, keberuntungan di dalam Tuhan. Saudara, konteks firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 1 ini, di situ Alkitab mencatat Yosua mengalami yang namanya keberhasilan dan keberuntungan. Betul? Ya, kalau kita mau baca ayat 6, 7, 8 dan 9, ya, di situ Yosua berhasil dan beruntung dalam hidupnya, ya, dan menikmati yang namanya tanah Kanaan. Ya, nanti kita akan masuk dalam lebih lagi kenapa kok dia bisa berhasil dan beruntung. Ya, dia membawa bangsa Israel ini untuk masuk tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Berhasil Yosua masuk tanah Kanaan itu. Tetapi tidak mudah, banyak sekali yang namanya proses di situ. Amin. Ya, semua orang pasti ingin beruntung, betul? Beruntung dalam rumah tangga, beruntung dalam pekerjaan, beruntung dalam pelayanan, beruntung dalam komunitas wadah kita ini. Ya, kita ini wadah. Amin. Ya, beruntung mencari jodoh pasangan. Beruntung. Amin. Beruntung. Loh, cari jodoh pasangan itu bukan untung-untungan loh. Bukan untung-untungan. Waduh. Loh, kalau sumpamanya welek opo hatine yo. Juwate opo hatine atau waduh iki opo ya wong iki wedok iki ya wong lanang iki yo. Opo iki yo? Kalau pasangan kalau masalah hati karakter aja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa ubahkan. Tapi kalau wajah, nah ini. Kalau wajah kita mau doa sama Tuhan, ubahkan wajahnya supaya ganteng atau ayu. Nggak bisa. Makanya kalau untung-untungan cari jodoh ini waktu nggak bisa, saya nggak bisa tulis ini, saya nggak bisa catat. Ya, yang merasa mesem-mesem ya kan. Makanya cari jodoh yang cantik sekalian. Mau kaya nggak apa-apa, itu selera saudara.
Karena keberuntungan itu didapat hanya dari Tuhan. Amin. Tapi jangan untung-untungan cari pasangan. Terus ayu nak apa elek, sepenting atine api. Oh jangan. Kalau bisa cantik, hatinya wajahnya juga cantik. Amin. Amin. Ya? Amin Pak. Ya, jangan untung-untungan ya. Ada banyak orang berpikir bahwa keberuntungan itu bisa juga disamakan dengan namanya hoki. Wah hoki hari ini. Ya, contoh ada orang bilang mengistilahkan pemikiran hoki itu berbicara tentang wajah, fisik, atau benda atau tempat-tempat lain. Ya, misalnya, biar wajahku pas-pasan, tapi wajahku membawa hoki dalam pekerjaanku, membawa keberuntungan. Atau misalnya, biarpun motor butut gini, jelek-jelek gini, tetapi ngejekeni. Lah kayak gitu ya, banyak istilah kayak gitu. Iya, ya, nggak apa-apa masih wajahku pas-pasan kayak kita tapi ngejekeni. Ya kan ada kayak gitu ya. Ya Pak Ade ngejekeni, ya kan? Pak Hendri ngejekeni orang-orang beruntung hoki. Ya. Ada lagi istilah pemahaman hoki seperti ini. Ada orang yang bekerja di suatu tempat, tetapi orang itu selalu mengalami kerugian terus, apes, sial, ya. Tetapi begitu saudara masuk kerja di tempat itu, saudara selalu membawa keberuntungan, selalu berhasil. Orang tadi yang membawa apesnya, naas ini sial ini, pasti orang itu berpikir begini, saudara ini hoki ya bekerja di tempat ini. Ada loh kayak gitu. Ada. Ya, pemahaman istilah kayak keberuntungan hoki itu ada banyak versinya ya. Nah, ketika orang menandai atau mendengar kata hoki, pasti pemikirannya seperti itu. Ada juga orang menjadikan istilah hoki itu adat istiadat kebudayaan. Demi kebudayaan menjadi dasar untuk memperoleh keberuntungan. Betul. Contohnya apa? Feng Shui. Ya, Feng Shui. Ya, kalau bangun rumah itu harus menghadap ke timur ya. Tidak boleh menghadap ke barat karena matahari terbenam, jadi nanti kebuntunya itu terbenam juga. Nah, itu kan kayak feng shui ya, feng shui. Ya, ada lagi contoh yang lain. Aduh, kalau sudah menikah nanti kalau punya rumah itu jangan yang tusuk sate. Nah, ya, tusuk sate ya kan ada kayak gitu ya. Nanti supaya apa? Nanti ditusuk-tusuk loh bojomu. Ya, banyak pemahaman istilah hoki itu banyak, saudara. Saudara mungkin sudah pernah dengar juga, ya. Nah, apa bedanya berhasil dan keberuntungan? Ya, sesuai dengan konteks kita, tema kita itu keberuntungan di dalam Tuhan, ya. Saya mau ulas sebentar, ya. Keberhasilan, apa bedanya keberhasilan dan beruntung? Keberhasilan itu sesuatu yang diraih, diperoleh melalui usaha, kerja keras, ketekunan dan perjuangan. Makanya ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Berusaha. Tadi Pak Heri kesaksian, waduh saya ini apa saja ngegrab tahu, gojek tahu, ya sampai jual bakso itu laku 2 mangkok. Itu namanya berusaha, berjuang kita. Di dalam dunia ini nggak ada yang kata santai, nggak ada. Semua pasti mengalami yang namanya proses. Ya, untuk itu kaum pria di tempat ini untuk tetap pria tangguh itu kita harus bertahan dan berjuang untuk menghadapi yang namanya proses itu. Amin. Ya, proses di dalam wadah komunitas, organisasi atau gereja, ya pasti ada masalah. Amin. Ya. Makanya ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Artinya selalu ada harga yang harus dibayar. Betul Pak ya. Saya juga sama. Saya malah buana ke Kalimantan, sedot emas saya dulu. Sedot emas di Kalimantan, cari emas tahun 2016, 2017, 2006, 2007 sampai 2012, 2011, 2012 saya, pernah ke Bali, Muli, ya semua itu karena kita berjuang, nggak ada kata santai, ya. Sebuah pencapaian yang diraih diperoleh tidak dengan usaha atau kerja dengan melainkan oleh karena pertolongan Tuhan. Ya, itu semua itu harus dibayar mahal, saudara. Itu yang namanya keberhasilan. Ya, kalau mau berhasil ya berusaha, kerja keras. Gak ada istilahnya mau bangun rumah itu santai.
kita tunggu Tuhan, pasti datang mujizat berkat. Waduh. Jadi harus konsepnya ini kita harus patrikan dalam kehidupan kita. Tidak bisa kata sampai kita. Ya, untuk menjadi pria-pria yang tangguh ini ada perjuangan dalam hidup. Amin. Nah, tetapi keberuntungan beda dengan keberhasilan. Kalau keberuntungan itu sebuah pencapaian yang diraih atau diperoleh tidak dengan usaha atau kerja keras, melainkan oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Amin. Setuju ya? Iya. Semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu yang namanya beruntung. Gak pakai usaha, gak pakai kerja keras. Tetapi semua itu mengalami yang namanya proses. Jadi apa artinya keberuntungan itu? Ada ilustrasi ya. Ada suami yang cadel. Suami cadel kayak saya ini, pelat. Ngomong gak bisa Pak. Ya, ada cerita ilustrasi seperti ini. Ada suami mau ke Kalimantan. Ya, mau kerja. Dia siap-siap ngepak baju, bawa di dalam tas. Istrinya sudah tanya sama suaminya, sayang, hari ini mau kemana? Mau kerja. Mau kemana? Keluar kota. Oh iya, keluar kota mana? Ke Balikpapan sama Linda. Oh, Balikpapan sama Linda. Istrinya kan gitu ya kan? Ya kan? Ya, akhirnya pergilah suaminya ke Balikpapan sama Linda. Itu bukan beruntung itu. Itu bukan namanya waduh beruntung ya punya apa namanya cadel ini nih. Aduh untung ya. Gak usah ngomong R ya. Jadi R biasanya nang L. Ya, sama Linda beruntung. Akhirnya apa? Gandengan sama Linda. Ke Balikpapan ya. Istrinya oh ya tadi aku ya dadah. Itu bukan beruntung ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberuntungan diambil dari kata untung. Bisa disebut juga dengan bahagia, mojo, maju, jaya. Ini beruntung. Yang juga berarti sesuatu keadaan atau situasi kondisi yang telah digariskan Tuhan bagi perjalanan hidup seseorang. Nah, bagi orang Kristen dan orang dunia, keberuntungan itu sangat beda, saudara. Saya bikin materi bahan khotbah ini, saya tulis apa Tuhan ya? Maksud Tuhan itu apa? Ya, setelah saya mau cari tema tentang kaum pria ini, saya Tuhan mau apa ya Tuhan yang hambamu sampaikan kepada jemaatku nanti di kaum pria ini ya Tuhan. Mesa sudah ngomong sama saya, Pak, ayo Pak, fotonya Pak, sama temanya Pak. Itu dari minggu, aduh Tuhan apa ini Tuhan? Saya buka-buka bahan khotbah saya, nemu ini. Pertama saya mau kasih itu temanya itu rahasia keluarga yang diberkati. Saya ambil 1 Tawarin 17 ayat 16 sampai 27 yang doa ucapan Daud itu. Ya, kiranya kiranya Tuhan memberkati keluarga hambamu ini ya itu kan. Saya mau buat tema mau bahas 1 Tawarin itu, tapi kenapa kok Tuhan bawa saya di Yosua 1 ayat 7 ini? Supaya kita ini para pria ini menjadi pria yang beruntung. Amin. Beruntung dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, semuanya beruntung. Ya. Bagi orang Kristen itu memang beruntung itu berbeda. Ya, contoh keberuntungan orang dunia. Ini kalau kita lihat dari kacamata dunia, orang dunia itu bilang beruntung seperti ini. Ada orang kaya, tetapi hidupnya tidak ada kebahagiaan. Ada orang kaya tetapi hidupnya tidak tenang, tidak damai sejahtera dan sukacita. Benar? Ada Bapak-bapak. Ada kusoge tapi kecok terus sampai bujur. Ada orang kaya itu waduh gak tenang, nyimpen duit itu bingungan di nyimpen duit ini. Ya, sini nanti takut gini, sini. Ada pemahaman orang dunia seperti itu mengatakan keberuntungan orang dunia itu beda-beda. Ya, ada lagi orang yang selalu mendapat rezeki dalam pekerjaannya, tetapi selalu habis jika diperlukan. Ada orang kerja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10, jam 11 malam. Entek.
Orang dunia ngomong tek golek maneng. Itu dulu saudara. Saiki ngomong tek golek maneng, menggos-menggos Pak Andri. Menggos-menggos. Ya, kalau kita udah berkeluarga itu pun juga sama. Ya, semua itu harus ada yang dipertanggungjawabkan kita. Ya, pulang, suami bekerja pulang itu pasti ada yang harus dipertanggungjawabkan. Anak makan apa, istri makan apa, betul kan? Ya, contoh keberuntungan di dalam Tuhan Yesus. Nah ini saudara, catat ini. Kalau itu orang dunia mengatakan keberuntungan itu ada orang kaya, ya ada banyak uang, tetapi hidupnya itu nggak bahagia, nggak tenang. Tetapi contoh keberuntungan di dalam Tuhan Yesus, yaitu konsekuensi atau dampak perbuatan dari kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Nah, karena hidup kita berkenan kepada Allah, maka kita akan beroleh yang namanya keberuntungan dari Allah. Jadi di dalam kekristenan keberuntungan itu adalah konsekuensi atau akibat dari kehidupan kita yang berkenan kepada Allah yang kita hidupi sebelumnya. Itu keberuntungan dari Tuhan. Ya. Kalau kita melihat atau mengartikan keberuntungan ini tujuannya selalu ke arah tabur tuai. Benar ya? Arahnya tabur tuai keberuntungan ini. Nah, sekarang kita melihat implikasinya atau aplikasinya pesan firman Tuhan di dalam ayat ini, saudara. Ya, supaya menjadi perenungan dan refleksi hidup kita. Ya, bagaimana caranya supaya hidup kita memperoleh atau memiliki yang namanya keberuntungan di dalam Tuhan. Yang pertama, kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-7. Bagaimana caranya supaya hidup kita memperoleh yang namanya keberuntungan di dalam Tuhan. Kita perhatikan ayat yang Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, kita bisa mengikuti firman Tuhan ini ya. Bagaimana caranya memperoleh keberuntungan di dalam Tuhan. Yang pertama apa saudara ini? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hatimu itu berbicara tentang imanmu. Efesus 6 ayat yang ke-10 itu mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya ada di dalam daulat Tuhan, otoritas Tuhan kita ini. Dalam menghadapi yang namanya proses kehidupan kita dan aspek kehidupan apapun, libatkan Tuhan. Buka warung, mau pergi bekerja, mau melayani Tuhan, keluar dari pintu masuk kita di rumah kita minta pimpinan otoritas kedaulatan Tuhan. Artinya apa Bapak-bapak? Artinya Tuhan janjikan keberuntungan dalam hidupmu, asalkan hatimu atau hidupmu itu tidak perlu takut atau khawatir. Jangan kecut dan tawar hati, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Yang membuat kita cuma ini ada pelayanan cuma. Akhirnya capek saudara, bosen, hopeless, down. Mengingat kita kembali ke masa lalu. Tadi Pak Andri bersaksi juga, jangan main-main dengan dosa. Keselamatan kita tidak bisa dengan tukar dengan keduniawian kita. Hubungan keselamatan itu hubungannya pribadi dengan Tuhan, bukan kata istri, bukan kata suami. Pribadi sama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, bagaimana kita memperoleh yang namanya keberuntungan di dalam Tuhan? Kuatkan dan teguhkan hatimu, imanmu kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita menghadapi yang namanya masalah, tantangan hidup ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak. Saudara bilang, aku tak sanggup lagi menerima cerita ini. Jangan, harus kuat. Yosua membawa pesan kepada umat Israel, ya, pesan Tuhan kepada bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi pesannya itu ditutup dengan kata hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Maksudnya apa ini saudara? Maksudnya itu perjalanan hidup kita di depan itu banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Gak enak, gak mudah. Tantangan kita ke depan itu banyak sekali saudara. Ya, dalam membuka bisnis pekerjaan, dalam membuka peluang pelayanan, perintisan,
banyak sekali kita menghadapi yang namanya tantangan masalah. Makanya pesan Tuhan itu disampaikan kita pada hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Mau berapa tahun kita mau melayani Tuhan, mengabdi pada Tuhan. Melayani, mengabdi, berbicara tentang bagaimana kita mencintai dan mengasihi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin tantangan persoalan ujian hidup, karena hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Betul? Perjalanan hidup kita ke depan banyak sekali masalah, Bapak Saudara, ya. Tetapi biarlah kita kuat dan teguh untuk melewati bersama Tuhan. Tadi ujian mengatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kuat bersama Tuhan. Amin. Hidup sudah melayani Tuhan, ya. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kita menang menghadapi masalah bersama Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir, saudara, saya pinginnya sih jangan ada masalah, Pak. Saya inginnya jalannya selalu mulus sampai ke surga. Waduh. Memang benar, saudara, tempat yang tidak ada masalahnya ini cuma ada di ya, cuma ada di ya di sana. Kalau kita kembali di Yerusalem baru sana, tidak ada masalah. Ya, tidak ada tempat lain untuk masuk dalam kerajaan Allah. Harus sengsara dulu. Ini kitab firman Tuhan mengatakan. Kita buka Kisah Rasul 14 ayat 22. Ya, jangan dikira kita ini hidup di dunia ini tuh nggak mengalami namanya penderitaan. Waduh. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak apa? Masuk dalam kerajaan Allah berbicara kita bersama-sama dengan Yesus. Mengiring Yesus. Jalan bersama Yesus. Mengalami banyak sengsara. Bukan saya yang ngomong, Alkitab mencatat. Jangan enak, saudara. Ya, keberuntungan itu memang benar-benar mutlak diberikan sama kita. Tetapi bagaimana kita bisa mensiasati keberuntungan dalam hidup kita? Ya, kita pergunakan keberuntungan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin tidak ada masalah hidupnya, ya, nanti malam berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan jemput aku ke tempatmu yang tenang, ya, yang tidak bisa ada lembah air mata. Jemputlah aku Tuhan. Mau gitu nanti kalau sama Tuhan, enak, nggak ada masalah di sana. Ya, kalau sudah bilang amin, nah siap-siap bawa koper saudara, dijemput Tuhan nanti malam. Yang kedua, bagaimana caranya supaya memperoleh atau memiliki yang namanya keberuntungan di dalam Tuhan? Yang pertama tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya iman percayamu kepada Tuhan kuat. Amin. Yang kedua, saudara, kembali ke ayat yang ke-7. Haleluya. Ya, di situ ada kata selanjutnya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, yang kedua, Bapak, bagaimana caranya memperoleh keberuntungan di dalam Tuhan? Yang kedua, hidup harus bertindak. Harus bertindak. Apa itu harus bertindak hati-hati? Yang dimaksud itu adalah waktu kita melakukan tugas tanggung jawab di dalam hidup ini. Amin. Waktu kita bangun pagi, kita menghirup, haleluya, Tuhan itu sudah tunjuk, sudah berikan tanggung jawab. Bagaimana kita manusia ini yang bisa mengerjakan keselamatan kebenaran itu di hadapan Tuhan. Amin. Bertindak hati-hati. Ya, melakukan segala tugas dan tanggung jawab. Bertindak hati-hati dalam mencari pasangan hidup. Bertindak hati-hati
dalam bekerja, dalam usaha bisnis, dalam berumah tangga, bertindak hati-hati. Kesepakatan bersama suami istri itu penting. Ya, Tuhan percayakan di dalam hidup ini harus kita lakukan dengan cara yang terbaik, sesuai apa koridor dan ketentuan, peraturan dan ketetapan perintah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu namanya bertindak hati-hati. Artinya mau memaksa hidup kita untuk melakukan ketetapan dan perintah firman Tuhan di dalam aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, pelayanan rumah tangga, baik dalam ibadah kita, di dalam aspek komunitas atau wadah bergereja kita. Bertindak hati-hati. Amin. Kolose 3 ayat 23 disitu mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bertindak hati-hati, saudara. Amin. Bagaimana caranya memiliki atau mendapati yang namanya keberuntungan di dalam Tuhan? Yang kedua kuncinya ini harus bertindak hati-hati. Yang ketiga, saudara, kita lihat. Lanjut, Yosua 1 ayat yang ke-7. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Itu poin yang kedua. Ya, untuk memiliki atau memperoleh keberuntungan di dalam Tuhan harus bertindak hati-hati. Dan yang ketiga, saudara, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Yang ketiga ini, saudara, ya, bagaimana memperoleh keberuntungan di dalam Tuhan. Yang ketiga, janganlah hidup kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri artinya hidup kita harus berjalan dalam kebenaran, ketaatan. Ya, Yesus mati di atas kayu salib, dia taat menanggung dosa kita. Sudah selesai, taat. Kok dia mau? Waktu dia pikul salib di Golgota, wah, ada warung kopi, warkop cangguan di situ, ngombe kopi, bisa dia Tuhan. Atau dia mau lakukan cawan ini, bisa dia Tuhan. Ngatur Tuhan itu berkuasa. Sifat keilahian Tuhan itu apa? Maha kuasa, suka-suka Tuhan. Mau pikul salib itu dia taruh salibnya, terus dia mau duduk di warung kopinya Pak Heri atau makan kebaiknya Pak Heri. Bisa kalau Pak Heri jualan kebaik di Bukit Golgota. Amin. Ya, habis ini kita ke Bukit Golgota. Ya, bisa orang itu suka-suka ya Tuhan, tetapi dia taat. Bagaimana kita menjadi manusia yang sempurna ini? Kita harus taat. Bapak, ya, taat. Pertanyaannya itu, kenapa Tuhan bilang sama Joshua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri? Karena Tuhan tahu semua orang kalau sudah mulai berjalan dalam kebenaran, selalu ada saja godaannya. Betul ya? Godaan yang ingin menarik hidup untuk keluar dari jalan kebenaran itu, termasuk buat saudara dan saya. Perhatikan Bapak Ibu ya, saudara, kalau kita waktu mendengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan tertanam dalam hidup kita, lalu kita semangat untuk menjalani dan ingin hidup di dalam kebenaran itu, ketaatan itu, biasanya langsung ada yang namanya godaan, ujian. Itu pasti, ya kaget. Keluar dari gereja ini ada. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini ada saya ujian, tanya Pak Henry. Saya tadi itu di mana ini ya? Di lampu merah HM Muhammad. Ya, saya mau ngambil barang donasi buat gereja. Terus tadi pagi saya pakai mobilnya salah satu hamba Tuhan juga. Nah, saya setir itu mobil. Ini Pak Henry ada di sebelah saya. Nah, ini lampu merah HM Muhammad yang mau ke PTC Lembang itu kan memang jalannya sempit ya. Dari pasar modern di Teralin itu menuju lampu merah itu ada orang jualan kerupuk yang mau stok di warung-warung itu loh. Ada yang seribuan. Itu kan kalau pakai ronjokan kan ngejubel, kerupuknya kan mengembang gitu ya kan. Nah, waktu di lampu merah itu sama-sama berhenti saudara, sama-sama berhenti gini.
masuk, mobil saya masuk ini, nggak apa-apa. Tetapi waktu lampu hijau itu, sama jalannya kan sama kan, jalan tiba-tiba yang keronjotan kerupuk itu, yang begini. Ya namanya bawa kerupuk, bawa kaleng lah enak aja. Kerupuk saudara, berat, ya, ujian. Akhirnya bawa 30.000. Sekarang lo ya, nopain lupa aku meko, kan, aku kita ambil, pas bulan ini kakek sesuai pelan, tak cukup kita bolong ngake, gue mau sewuan, tak kira 100, habisnya itu cuma 24 atau 26 ya, 26.000. Akhirnya aku gak ada duit kayak gue mangani ngomong gitu kan, tak cukup kita bolong, tak kita bolong tak cukup ini sampai pen, tak wis, cuma maaf ya Tuhan berkati. Abrahamnya masih, ya kita ini mengalami ujian, saudara. Betul saudara. Apalagi kalau kita ini namanya hidup di lapangan kayak sopir gini, seperti bawa sepeda, wah setannya akeh. Banyak di lapangan di jalan tuh banyak, tapi ini loh saudara, jangan menyimpang dan ke kanan ke kiri, tetap fokus saja pada kebenaran. Amen. Ya, ada godaan itu. Iya. Walaupun gak dianggap pun ya, apa kita hidup di dunia ini apalah artinya? Kita ini cuma apa seperti uang yang hanya sebentar saja. Kita mau tinggalkan. Mau titel kita, mau STH, MTH, mau dokter, kita tinggalkan. Ya, bagaimana kita caranya itu menginjil, mencari jiwa itu aja. Amin. Hidup di dalam kebenaran, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, waktu berjalan bersama Tuhan itu. Ya, bagaimana waktu kita menjalani kebenaran itu, waktu berjalan dalam kebenaran yang sebenarnya, atau waktu kita menuju jalan ke surga, selalu banyak hal yang kita lalui terasa sangat berat. Betul ya? Betul, kalau saya mau saksikan ini, waduh, perjalanan hidup saya gak cukup 2 tahun kesaksian saya. Saya waktu bertobat, pertobatan udah 1 tahun, datang lagi teman, ketok pintu, ya gitulah. Saya 1 tahun, 2 tahun tambah berat lagi. Godaannya ini, waduh, ini mata, kenyamanan, kenikmatan dulu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semakin kuat. Ya, anak cewek yang lampu merah itu, ku pandang wajahmu, mereka mau dalam merah, kalau kayak gaya dan berseru, pertolonganmu, dicengkel kamu, bojoku itu, kuat, ya. Makanya saya waktu pelayanan di Polres atau di Polda itu banyak laka lantas, kecelakaan. Itu kasusnya itu apa? Delok cewek, Pak. Kecelakaannya itu delok cewek. Aduh Tuhan, ini hidup dalam kebenaran ya. Sudah lupakan. Kita masuk dalam rencananya Tuhan, masuk dalam penggenapan Tuhan. Untuk Tuhan itu mengangkat hidup kita. Ya, kita hidup di dunia ini apa tujuannya? Kok kita mau hidup benar saja? Sudah kita lalui semua. Ya, Pak Dani, ya, Stowo, Pak Heri Stowo, Pak Edet tambah boyo, ya kan? Stowo, Pak Hendri, semua itu. Sekarang kita tuh mau ini loh, kita mempersiapkan kematian kita saja. Saya melayani Tuhan, Pak. Kunci saya ini cuma gini, Pak. Saya berbuat seakan-akan saya besok mau mati, Pak. Itu, Pak. Itu supaya saya bisa pegang teguh yang namanya ketaatan kebenaran. Saya bawa keluarga saya, istri anak saya untuk hidup dalam mesbah keluarga. Saya keras sama anak. Baca firman pagi, nggak ada baca firman, ya, saya keras. Karena apa? Hubungannya hanya sama Tuhan, keselamatan, bukan karena orang tua. Bawa anak-anak, bawa istri itu pada Tuhan. Ketika kita sampai ke sana, ke tempat tujuan kita akan melihat bahwa apa yang kita dapati, yaitu keberuntungan yang dari Allah itu tidak sebanding dengan penderitaan kita yang sudah kita lalui. Betul? Tidak sebanding, saudara. Memang kita sengsara, menderita.
tetapi ada upah. Amin. Jadi kesimpulannya saudara, marilah kaum pria, kuatkan dan hatimu dan teguhkan hatimu untuk hidup selalu dekat dan melekat kepada Tuhan. Selalu bertindak hati-hati di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, pelayanan, ibadah, cara bersosial kita, berkomunitas kita. Libatkan Tuhan. Ya. Bangun hubungan kita melalui doa pujian dan penyembahan, doa pujian dan penyembahan, doa pujian dan penyembahan. Buat waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Hidup kita jangan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan hal-hal keduniawian yang membuat hidup kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hiduplah dalam kebenaran, ya. Hidup dalam kebenaran sesungguhnya dan lakukan kebenaran itu, ya. Maka Allah sumber segala berkat dan melakukan bagiannya dalam hidup kita, hidup saudara dan saya. Maka kita akan melihat karya Roh Kudus dalam hidup kita, ya, untuk memberikan keberuntungan secara supranatural. Amin. Kita mau meresponi firman Tuhan ini. 3 poin ini saudara. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh namanya keberuntungan dari Tuhan. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang kedua apa saudara? Bertindaklah hati-hati. Dan yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita berdoa. Melakukan tugas dan tanggung jawab kepercayaan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami pria-pria menjadi Tuhan Yesus, menjadikan hidup ini itu melakukan kebenaran, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Aspek kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, ibadah, rumah tangga, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami ini tetap bertindak hati-hati di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka keberuntungan itu akan kami peroleh. Keberuntungan bersama Tuhan, melewati segala lembah kekelaman, lembah air mata, melewati segala tantangan hidup ujian ini. Kami menang bersama Yesus. Karena keberuntungan itu Tuhan berikan mutlak dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kaum pria hari ini yang hadir Tuhan. Tuhan akan perhitungkan jerih lelah kami melayani mengasihi Tuhan. Tidak akan sia-sia. Kami menabung kekekalan di sana Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan kami hari ini ya Bapak. Berkati ketua kami Bapak Andre Tuhan. Berkati pekerjaan rumah tangga, pelayanan ibadahnya, hubungan komunikasi bersama Tuhan, kemanunggalan bersama Tuhan. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sampai akhir menutup mata. Kami Tuhan, pria-pria sejati Tuhan, Harvest Ministry Surabaya, yang datang di tempat ini Tuhan akan memberkati kami, memakai kehidupan kami Tuhan. Baik kami yang hadir di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Memberkati Bapak Gembala kami Bapak Mikael dan Ibu Sari Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Dalam pelayanan pekerjaan rumah tangganya, Tuhan berkati urapanmu, lawatanmu Tuhan, jamaahmu Tuhan. Memakai lebih lagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala sebagai alat kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami, taruh di hatimu ya Bapak. Demi nama Yesus Allah yang hidup. Inilah doa dan permohonan kami orang yang berdosa. Tuhan ampuni hari ini. Dan pujilah namamu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan hari ini kita telah menyelesaikan ibadah untuk kaum pria. Hari ini mungkin ada pengumuman dan untuk ibadah kaum pria bulan depan kita undangannya akan menyusul. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Engkau yang berkata di atas kerajaan surga dan di bumi Tuhan. Engkau yang memegang kami, menuntun kami agar
kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amen. Biarlah kami kaum pria menyerahkan dan tunduk dan taat agar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan sesuai dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati semua kaum pria yang hadir maupun yang belum bisa hadir di sini Tuhan. Kiranya pekerjaannya, rumah tangganya, dan anak-anaknya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami mohon dalam perantaraan Tuhan kami terkasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen.